Halo tuh semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan dari teman-teman semua mengenai SeaBank ya teman. Antusias dari teman-teman semua untuk berinvestasi dan nabung di SeaBank ini nampaknya juga lumayan tinggi, di mana lumayan banyak komen yang masuk. Nanti kalau video kepanjangan aku bakal bikin di part berikutnya ya teman. Namun seperti biasa sebelum kita mulai menjawab pertanyaan dari teman-teman semua, aku bakal melakukan perhitungan bunga terlebih dahulu ya teman. Di sini aku juga udah screenshot di mana nih kamu bisa lihat hari ini adalah tanggal 6 Oktober dan yesterday-nya aku memiliki saldo sebanyak 174.365.052. Coba kalau misalnya kita masukin angkanya di sini ya, teman. 174 kemudian 365 kemudian 052. Kalau kita pencet enter di sini, maka kamu bisa lihat di sini bunga yang aku dapat harusnya 28.663. Kita bakal cek ke aplikasinya apakah bunganya benar. Nih, kamu bisa cek di sini ya. Bunga 6 Oktober 2022 jam 00.31 adalah 28.663. Dimana aku harus membayar pajak 5.733. Ini benar ya, man? 5.732. Ini cuma beda Rp1. Biasanya cuma faktor pembulatan. Kemudian saldoku saat ini harusnya menjadi 174.387.982. Di sini juga sama ya, man. 174.387.983. Cuman beda Rp1, itu nggak apa-apa. Nah, jadi gitu ya, man. Dengan kita menaruh uang sekitar 174 jutaan sekian, kita akan mendapatkan uang sekitar 28.000 potong pajak 5.000 ya mungkin sekitar 22.000 sekian ya, man. Lumayan ya, kita nggak ngapa-ngapain, kita cuma taruh uang kita, kemudian kita bisa mendapatkan uang dari uang kita. 20.000 kalau misal kamu pengen buat beli makanan dalam satu hari juga masih bisa ya, man. Jadi lumayan banget. Kalau misal kamu pengen menabung, kamu boleh menggunakan SeaBank ini ya, man. Oh iya, dan di sini juga kamu bisa juga ngundang teman kamu dan mendapatkan bonus referral. Kalau misal kamu lihat di sini, aku juga mendapatkan bonus referral. Kamu bisa lihat ya, kamu mendapatkan hadiah, aku bisa langsung pencet di sini. Nah, kalau misal kamu lihat, aku memiliki hadiah 25.000, kita bisa tinggal pencet claim di sini ya, man. Kalau misalnya kita tutup, kemudian nanti kita tunggu berapa saat, harusnya saldo ini bakal bertambah menjadi 174.400.000 sekian. Jadi gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti kamu pengen ngitung-ngitung, kamu boleh juga mendownload sheet ini supaya kamu bisa masukin angka ke sini, kamu bisa otak-atik, terus kamu bisa melihat perhitungannya, man. Oke, kita bakal langsung menjawab pertanyaan dari teman-teman semua ya. Yang pertama, dari KR Putra Munggaran, Bang, kok di aplikasi saya penghasilan bunga dan saldonya bintang terus, lalu di menu deposito kok penghasilan bunganya 0, udah 4 hari deposit 5 juta, bantu jawab bang. Nah, kalau misalnya saldo kamu bintang, ini mungkin karena kamu nge-hide ya kan. Kalau misalnya kamu pencet mata di sini, ini kamu bisa nge-hide saldo kamu. Nih, kalau misalnya aku pencet hide, nih saldoku jadi bintang ya kan. Dimana bintang itu artinya saldo kita disembunyikan supaya kalau misalnya kita pengen screen record atau misalnya kita pengen tunjukin ke orang nggak bisa lihat berapa saldo kita. Cuman di channel ini biasanya aku cukup transparan dengan berapa uang yang aku masukkan ke platform, maka dari itu biasanya bintangnya aku matiin. Makanya kalau misal kamu cek di video-video sebelumnya, biasanya aku selalu nggak hide ya teman, aku selalu tunjukin berapa portofolio atau berapa dana yang aku taruh dalam suatu platform, supaya paling nggak teman-teman bisa tahu platform ini seberapa besar sih keyakinan aku terhadap suatu platform ini dan seberapa besar aku taruh danaku di situ ya teman. Nah, kalau misalnya kamu bingung kenapa kamu nggak mendapatkan bunga padahal kamu udah deposit 5 juta, nah pertanyaannya adalah 5 jutanya ini kamu masukin kemana ya teman? Karena di SeaBank ini ada dua tipe. Yang pertama adalah tipe tabungan. Kalau tabungan, kamu cuma taruh di tabungan utama kamu di sini, di mana kamu bakal mendapatkan bunga harian. Namun bunga hariannya itu 6% per tahun ya teman, belum dipotong pajak, itu kotor segitu. Bersihnya mungkin sekitar 4,8%. Nih, kamu bisa lihat di sini suku bunganya 6%. Jadi setiap 1 juta yang kamu tabung akan mendapatkan bunga 164 per harinya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah deposito di sini. Kalau misal kamu masukin ke deposito ini, otomatis kamu nggak bakal mendapatkan bunga harian, tapi kamu bakal dapetinnya setelah depositonya jatuh tempo, di mana di sini jatuh temponya adalah 1 bulan jangka waktu mulai dari 1 juta rupiah. Jadi kalau misalnya 5 jutanya kamu masukin ke sini, kamu nggak bakal mendapatkan bunga harian, cuma nanti setelah 1 bulan kamu langsung mendapatkan bunganya langsung dalam 1 bulan itu ya man. Dan bunganya berapa? Bunganya itu lebih besar ketimbang kamu taruh di bunga harian atau di tabungan. Kalau misalnya di tabungan bunganya 6% per tahun, kalau di sini angkanya adalah 7% per tahun ya man. Nah, jadi itu sebenarnya pilihan kamu pengen masukinnya kemana. Cuma kalau aku pribadi, aku lebih menggunakan SeaBank ini untuk naruh dana sementara di mana aku parkir uangku. Jadi yang aku butuhkan adalah fleksibilitas, karena aku untuk mempersiapkan kalau misalnya nanti krisis aku bisa belanja ya man. Sehingga bagi aku akan lebih baik kalau misalnya aku taruh di platform yang sifatnya fleksibel, di mana aku mau tarik kapanpun bisa. Maka dari itu aku cuma taruhnya di tabungan. Tapi kalau misalnya kamu pengennya sistemnya 1 bulan seperti itu, nggak apa-apa juga sih kalau misalnya kamu pengen menggunakan deposito. Cuma kalau menurut aku pribadi, tabungan sama deposito cuma beda 1% ya man. Jadi nggak gitu signifikan banget. Itu pun belum dipotong pajak. Kalau dipotong pajak
banyak, bedanya nggak nyampe segitu. Nah, jadi semoga jawaban ini bisa membantu ya buat KR Putra Mugara. Nanti kalau misal kamu masih bingung, kamu buat tulis lagi di kolom komentar, nanti aku bakal bantu jawab di video berikutnya, teman. Nah, ini juga udah dibantu dijawab sama Kak Rizky Wahyu. Terima kasih banget ya buat jawabannya. Kalau misalnya ada teman-teman yang tahu jawabannya, kamu juga boleh bantu komen supaya bisa bantu teman-teman kita yang baru mulai berinvestasi ya, supaya kita saling membantu karena kita sesama investor pemula. Oke, pertanyaan berikutnya dari Kak Ivan Firdausi. Kak, mau tanya, kalau nabung di Neobank sekarang bunganya per tahun berapa persen? Nah, kalau misalnya di Neobank bunganya setahu aku sama ya, teman. Kita coba buka di Neobank di sini. Kalau misalnya kita scroll ke bawah, nih kamu bisa lihat kalau misalnya Neo Wow Instant 7 hari itu 6,5%. Kalau misalnya Neo Now itu 6%. Kalau misalnya kamu ditahan selama 1 bulan itu juga 7% sama kayak Cbank. Jadi kalau misalnya kamu tanya bunganya sekarang berapa, jawabannya adalah sama ya, men, 6%. Itu pun belum dipotong pajak. Kalau misalnya dari dipotong pajak ya otomatis sama seperti Cbank di mana 6% pun dipotong pajak. Pajaknya itu sekitar 20%, seperlimanya berarti sekitar 1,2%. Jadi bersihnya kamu mendapatkan per tahun itu 4,8% ya, men. Nah, di sini kamu tanya bank digital atau konvensional yang bunga tabungannya paling besar saat ini apa? Neobank dan Cbank. Apakah biaya top up e-wallet juga gratis? Nah, kalau misalnya biaya top up e-wallet, setahu aku top up e-wallet di Neobank ini masih dikenakan biaya ya. Terakhir aku cek kalau nggak salah 1.500. Cuma kadang dia ada suka promo-promo, kadang kalau misalnya promo bisa jadi gratis atau bisa di cashback. Tapi kalau Cbank, kamu bisa melakukan top up secara gratis kemanapun. Aku udah coba ya, man. Bisa ke Dana, Oppo, ke Shopee Pay juga bisa, terus juga ke GoPay yang aku paling sering pakai, itu juga sama sekali nggak dikenakan biaya. Cuma setahu aku ada limitnya. Kalau nggak salah limitnya 100 kali per bulan ya, man. Nah, kalau misal kamu tanya bank digital atau bank konvensional yang bunga tabungan paling besar saat ini, setahu aku ya yang paling tinggi ya saat ini ya Cbank ya, man. Atau sama dengan Neobank. Jadi kalau misal kamu pengen menggunakannya, kamu juga boleh menggunakan keduanya, boleh juga lakukan diversifikasi. Lumayan banget ya, kamu cuma taruh uang, kamu bisa mendapatkan uang gratis dari uang-uangmu yang bekerja menghasilkan uang untukmu. Atau istilahnya passive income ya, tanpa kita apa-apain, uangnya bisa menghasilkan uang lagi. Cuma kalau menurut aku pribadi, ini nggak bisa digunakan untuk investasi, karena kalau misalnya untuk investasi, returnnya masih kurang tinggi ya, man. Karena kalau misalnya kamu cek di sini, aku udah siapin di mana kalau kita rata-ratain dari tahun, nih katakan dari tahun 2000 sampai 2020, kita rata-ratain angka inflasi itu sekitar 6,5%. Yang artinya, kalau misalnya kita cuma investasi, cuma naruh di reksadana pasar uang, atau cuma naruh di bank digital, sebenarnya kita masih belum mengalahkan inflasi. Sebenarnya kita hanya menahan uang kita atau hedging supaya uang kita nggak berkurang nilainya, man. Jadi akan lebih baik kalau misalnya kamu pengen investasi, gunakan platform yang bisa memberikan return yang lebih tinggi, atau paling nggak gunakan instrumen yang bisa mencetak angka lebih besar dari angka inflasi itu ya, man. Semoga menjawab ya buat Kak Ivan Firdausi. Berikutnya dari Kak Coresa Julian, baru coba Cbank dari bulan lalu dan langsung nyaman. Gratis biaya admin semuanya, saldo bertambah setiap hari sebanyak 6%. Menurutku sih ini perusak bank lain. Jangan sampai terkenal biar bisa makin lama nikmatin. Nah, kalau menurut aku pribadi, ini bener banget, semua yang kamu bilang ini bener banget. Emang bank ini bikin nyaman banget, teman. Makanya kamu bisa lihat di sini aku naruh sebagian danaku di sini. Walaupun aku belum taruh semua uangku, tapi paling nggak kalau misalnya aku taruh uangku sebagian di sini, itu emang nyaman banget, teman. Bisa mendapatkan bunga harian, mau transfer kemana-mana gratis, dikasih limitnya banyak, isi GoPay, isi e-wallet lain semuanya gratis. Terus juga mau ngisi bibit juga bisa pakai virtual account-nya. Aku udah tunjukin di video sebelumnya, emang nyaman banget. Nah, cuman kalau misalnya kamu bilang returnnya ini, menurutku pribadi ini kita lagi ada di masa-masa honeymoon ya, teman. Dimana bank digital ini juga lumayan baru, makanya mereka masih memberikan bunga yang tinggi. Kalau misalnya menurut aku pribadi, nanti di kedepannya kalau misalnya mereka usernya udah makin banyak, terus juga mereka udah market share-nya makin besar, udah makin terkenal, user base-nya udah semakin luas lagi, menurut aku juga nanti perlahan-lahan pasti mereka turunin juga ya bunganya. Makanya kalau kamu lihat di sini bunganya itu kan selalu diingetin ya, men, dimana ini cuma berlaku sampai sekian. Kalau misal kamu cek ke websitenya, pasti selalu diingetin ini hanya berlaku sampai 30, katakan 30 Oktober atau misalnya sampai 31 Desember. Nanti kalau misalnya udah habis masa waktunya, ada kemungkinan ya bisa aja bunganya di kedepannya diturunin. Jadi menurut aku pribadi, selagi ada kesempatan seperti ini, ya kamu manfaatin aja sebaik-baiknya, man. Daripada kita taruh di bank konvensional, di mana uang kita nggak bertumbuh. Kalau bertumbuh pun dikit banget. Cuma kamu perlu ingat bahwa returnnya ini lebih dari angka 3,5%, ya artinya nih nggak dijamin oleh LPS ya, man. Jadi kalau misalnya worst case scenario ternyata banknya bangkrut, kita bisa kehilangan dana kita. Walaupun potensinya tuh kecil banget sih, mungkin 0,1% kali kemungkinannya, man. Berikutnya dari KR Putra Munggaran, Bang baru open Cbank nih, apakah udah bisa langsung nabung? Nah, jawabannya bisa ya. Kalau misal kamu udah buka, kamu bisa langsung taruh di saldo tabungan kamu. Kamu coba aja, kamu misalnya top up berapa, katakan kamu top up 10 juta. Ya udah masukin di saldo tabungan, terus kamu tinggalin 1 hari aja. Kamu tunggu keesokan harinya. Biasanya nanti jam 12 atau jam 1. Kalau misal kamu lihat di sini bunganya sekitar 00.31. Berarti kalau di jam Indonesia itu harusnya sekitar 12.30 mungkin ya, men, karena di sini
sini aku di Cina 1 jam lebih cepat. Jadi kalau misalnya kamu baru coba, kamu coba aja langsung taruh uangmu di situ, kamu tunggu 1 hari, kamu lihat uangnya bakal jadi berapa ya man. Lumayan ya, kamu naruh uang di sini, kamu bisa mendapatkan passive income dari uangmu. Dan kalau misalnya kamu lihat uangmu bertumbuh setiap hari, ada kemungkinan kamu makin semangat nabungnya, akhirnya kamu bisa menginvestasikan lebih banyak uang ya man, karena kamu makin semangat membangun aset. Semangat terus ya buat nabungnya, buat Kak Putra. Nah, ini masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi, aku bakal jawab di video berikutnya supaya video ini nggak panjang ya man. Bagi kamu yang baru mulai, kamu juga boleh menggunakan kode referral yang udah aku tulis di kolom deskripsi. Kemudian kamu boleh cek playlist untuk review platform keuangan lainnya selain si bank ini juga ya man. Sekian video dari aku, semoga videonya bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.